Ada rezeki batin dan ada rezeki lahir. Lahir dan batin. Seseorang ketika mencukupi perasaan rezeki di dalam hatinya, maka dia akan mudah dan tidak akan khawatir dengan rezeki lahirnya. Itulah mengapa Nabi SAW mengatakan, "Laisal ghina bi kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukan soal properti, aset, bukan tentang angka di rekening, tapi kekayaan adalah kecukupan jiwa dan rasa. Sehingga kekayaan bukan soal angka, tapi ia soal rasa. Rasa di dalam hati kita. Itulah yang menentukan kekayaan kita yang kita punya. Sehingga lapangnya dada, perasaan cukup setiap hari, itulah yang menjadikan kita boleh jadi bisa merasa lebih kaya daripada orang lain, meskipun harta kita secara pandangan manusia lebih sedikit dibandingkan orang lain. Boleh jadi kita merasa lebih kaya dibandingkan Elon Musk, dibandingkan Mark Zuckerberg, dibandingkan orang-orang yang tercatat di dalam the richest man in the world. Tapi ternyata kita bisa merasa lebih kaya. Sebagaimana berkata Malik bin Dirham, yang beliau merasakan kenikmatan setiap kali beliau mendatangi majelis-majelis ilmu. Beliau tidak mendapati bahwa dirinya memiliki kekayaan seperti para raja. Beliau memiliki kekuasaan seperti para penguasa. Dan beliau mengatakan, "Lau anna ibnul muluk lau anna ibnul muluk lau anna al-muluk wa ibnul muluk." Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang berada dalam hati kami, ma nahnu alaihi fiha minan na'im, apa yang kami rasakan dari kenikmatan bermajelis ilmu, lajaladuna alaihi bisuyuf, mereka akan belah dada-dada kami dan mereka akan mencabut kenikmatan di dada kami dan menempelkan di dada-dada mereka. Kita tahu bahwa dahulu para raja dengan begitu mudah untuk mendapatkan kekuasaan bisa saja merampas apa yang dimiliki oleh rakyatnya. Dan kata Malik bin Dinar, seandainya para raja dapat mengetahui apa yang belum pernah mereka rasakan, boleh jadi dan telah kami rasakan dari kenikmatan, karena mereka boleh jadi selalu menginginkan kenikmatan, tapi kita punya kenikmatan yang tak punya mereka kenikmatan, maka kenikmatan itu ada dalam dada, ada dalam jiwa, ada dalam hati kami, yang seandainya mereka mau merasakan kenikmatan itu dan tidak dapat mereka dapati kecuali dengan membelah dada kami, mereka pasti akan membelah dada kami. Begitu nikmatnya perasaan kenikmatan memiliki rasa cukup. Maka pengetahuan kita tentang rezeki itu adalah rezeki terbesar dalam kehidupan. Pengetahuan kita terhadap hakikat rezeki justru itu adalah rezeki yang lebih besar daripada rezeki apapun itu. Karena kan pengetahuan kita tentang rezeki membuat kita lebih tenang dan senang serta bahagia dalam menjalani kehidupan. Seseorang yang tidak mengetahui hakikat ilmu, maka dia tidak akan pernah mengetahui dalamnya, luasnya samudra, kesenangan dan kebahagiaan. Yang dia tahu kesenangan itu hanya luaran saja, casingnya saja. Sebagaimana kita tahu simbol kekayaan dunia. Siapa simbol kekayaan dunia dari kalangan manusia? Qarun. Qarun itu punya kebiasaan, beliau punya festival, hartanya ditampilkan, dipamerkan. Saya nggak tahu kalau sekarang ada apa nggak model kayak gini. Jadi semua harta itu dikeluarkan dan orang bisa lihat. Mungkin kalau orang flexing zaman sekarang sebagian hartanya aja, tapi bisa jadi semuanya juga sih kalau sekarang dengan divideokan. Kalau dulu itu ada diperlihatkan, orang itu bisa lihat semua harta dia, kayak showcase gitu. Semua orang bisa melihat harta Qarun. Dan Allah berikan dalam surah Al-Qasas ayat 79. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Maka Qarun, begitu orang-orang lagi pada ngelihat harta dia,
Maka beliau keluar dengan seluruh perhiasan yang dia punya, tanpa terkecuali seluruh perhiasan. Fi zinati. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya, bagi mereka yang menginginkan kehidupan dunia, berhasrat terhadap dunia, hal yang dilihat adalah dunia. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun, andai saja kami bisa menjadi Qarun. Hari ini Anda lihat setiap konten flexing selalu ada komentar, mereka menginginkan hal yang sama seperti yang orang flexingkan. Mereka menginginkan, bahkan tidak sedikit yang beramal soleh untuk tujuan dunia dengan mengucapkan salawat. Salawatin dululah, semoga aja bisa punya McLaren, semoga aja bisa punya Ferrari, semoga aja bisa punya handphone warna oranye. Itu berbagai hal yang orang hari ini juga berhasrat. Tapi lihat, kemudian mereka mengatakan innahu ladzu hazzin azim. Lihatlah, Qarun punya seluruh hal. Wajahnya tampan, hartanya banyak, anak-anaknya banyak, seluruh asetnya punya di berbagai lini sektor. Boleh jadi dia punya di bidang F&B, travel, healthcare, beauty and spa. Boleh jadi semua hal dia punya, semua sektor. Kemudian Allah abadikan perkataan orang-orang berilmu yang melihat fenomena ini, melihat fenomena ada orang flexing, dikomentari oleh orang-orang yang menginginkan dunia. Dan memang kebiasaan, mengapa ada orang flexing? Karena ada marketnya. Ada marketnya. Memang ada orang yang suka menonton orang-orang flexing, ada. Dan hari ini konten flexing selalu ada. Dan selalu ada penontonnya. Sebagaimana di zaman dahulu, selalu ada audiensnya. Dan mereka berkomentar. Dan Allah abadikan komentar mereka. Tapi lihat orang-orang yang tidak melihat dengan pandangan yang sama. Mereka tidak melihat kenikmatan dunia itu, kemewahan dunia itu sebagai simbol kemakmuran dan simbol kesejahteraan. Mereka mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ, bagi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Diberikan ilmu. Allah mengatakan orang-orang yang diberikan ilmu, tentu ilmu yang bermanfaat. وَيْلَكُمْ, celakalah kalian. Thawabullahi khair, pahala Allah itu lebih baik. Liman amana wa amila salihah, bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Wa la yulaqaha illa as-sabirun, dan tidak akan yang bisa mendapati kecuali orang-orang bersabar. Kata para ulama, inilah pandangan orang-orang yang pakar dengan orang-orang awam. Dalam kehidupan dunia selalu beda cara pandang ahli ilmu dengan orang awam. Ini ahli ilmu dalam berbagai sektor, dalam berbagai bidang. Bukan ahli ilmu agama saja, tapi dalam bidang apapun, orang yang pakar itu selalu punya cara pandang yang berbeda dengan orang awamnya. Atau bisa dikatakan orang yang pakar dalam satu bidang itu biasanya punya level yang berbeda di dalam melihat sesuatu hal dibandingkan orang awam. Contoh, bagi orang-orang awam, kalau dia mengukur bangunan mewah, megah, dilihat dari penampilan looks luarnya, mewah, interiornya megah. Tapi bagi ahli bangunan yang sudah 30 tahun terjun di dunia bangunan, apakah dia langsung terpukau? Belum. Dia bisa aja masuk, tinggal dia ketok-ketok bagian, oh ini gak bagus bangunannya. Dia bisa ngerti. Karena dia ngerti dalamannya, bukan hanya luarannya. Itulah cara pandang. Ahli ilmu selalu melihat luar dan dalam. Sedangkan orang awam hanya melihat luarannya saja. Sehingga orang awam biasanya hanya melihat casingnya saja.
Orang yang tidak memiliki ilmu hanya melihat penampilan luarnya saja, tapi tidak benar-benar mengerti hakikatnya. Bahwa apa yang mereka wahkan itu pun akan ditinggalkan, akan menjadi debu. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kami jadikan segala hal yang di bumi itu akan menjadi debu yang berterbangan. Di hari kiamat itu bumi akan menjadi debu, dan segala hal yang di atas debu akan menjadi debu. Wa kullul ladzi fawqa at-turabi turabu. Segala hal yang berada di atas debu akan menjadi debu. Saya dan Anda akan menjadi debu. Apa yang Anda genggam hari ini akan menjadi debu. Seluruh yang kita lihat di bumi ini akan menjadi debu. Maka orang yang melihat bahwa yang akan menjadi debu itu tidak akan kekal dan tidak akan bersamai kita di keabadian. Makanya orang yang memiliki ilmu mengatakan, thawabullahi khair. Pahala Allah itu lebih baik, balasan Allah itu lebih baik, yaitu berupa surga itu lebih baik. Liman amana wa amila salihah. Bagi mereka yang beriman dan bagi mereka yang beramal saleh. Wala yulaqqaha illa as-sabirun. Dan tidak akan ada yang bisa mendapatkan thawabullah itu, pahala Allah atau berupa surganya Allah, kecuali orang-orang yang bersabar. Bersabar ketika melihat adanya kemewahan di depan mata yang dia lihat. Bersabar ketika orang lain punya lebih daripada dia. Bersabar ketika hal yang dia punya tidak lebih banyak dibandingkan orang lain. Bersabar. Illa sabirun. Itulah mengapa Nabi SAW mengatakan, rak'atay dunya wa rak'atay fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Itu maksudnya bukan serta-merta aset dunia, bukan. Maksudnya adalah ganjarannya adalah berupa surga. Sehingga siapapun yang memiliki dunia akan berujung kepada habisnya dunianya. Sedangkan pahala Allah yang Allah sediakan bagi orang yang salat 2 rakaat fajar, maka dia akan mendapatkan surga Allah yang kekal dan tidak akan fana. Itu maksudnya adalah yang satu kekekalan, yang satu kefanaan. Sedangkan dunia seluruhnya bersifat fana. Oleh karenanya Nabi SAW ketika mengatakan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Dalam konsep tawakal itu kita dikedepankan tentang memiliki rezeki batin dulu, baru Allah akan cukupkan rezeki zahir. Lihat, kalau kalian bertawakal seperti tawakalnya burung. Saya tanya, tawakal itu amalan zahir apa amalan batin? Amalan batin. Tawakal itu amalan batin. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah. Kalau kalian bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalian akan diberikan rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Yang interval rezekinya hanya 12 jam saja. Dari dia keluar sampai dia pulang dia sudah dapat rezeki. Maksimal 12 jam. Kan pagi ketemu sore 12 jam. Tentu beda kalau di negara-negara Eropa di musim winter, sunrise dan sunsetnya begitu cepat. Subuhnya jam 8, bisa jadi maghribnya jam 4. Tapi konteksnya kita di Indonesia rata-rata 12 jam atau 13 jam. Dari mulai terbit matahari hingga terbenamnya. Artinya Allah sedang mengatakan kepada kita, Nabi SAW sedang mengatakan kepada kita bahwa amalan rezeki yang utama adalah rezeki batin. Dan itu yang membuat kita bisa menikmati rezeki lahir. Hadirin hadirat Allah SWT, pada hari ini kita akan belajar konsep bagaimana memahami rezeki. Secara konsep
Definisi rezeki adalah apa-apa yang kita manfaatkan selama hidup. Jadi definisi rezeki itu bukan apa-apa yang kita miliki, bukan. Tapi apa-apa yang pernah dan akan kita manfaatkan selama kita hidup. Boleh jadi ada orang yang memiliki uang tapi tidak pernah memanfaatkannya, maka itu bukan rezekinya. Boleh jadi ada orang punya rumah 5, tapi yang dipakai hanya 1, yang dimanfaatkan hanya 1. Berarti yang 4 itu bukan rezekinya, meskipun di akte suratnya nama dia. Rezeki adalah apa yang pernah kita manfaatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam selalu berkata, hartaku, hartaku. Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnait. Memang hartamu kau lakukan untuk apa? Illa ma akalta fa afnait, kecuali yang kau makan sampai habis. Lihat, apa yang kita makan sampai habis. Au ma labista fa ablait, atau yang kau gunakan sampai usang. Au ma tasaddaqta fa amdait, atau yang kalian sedekahkan dan akan mengekalkan kalian bersama harta kalian di surga. Kata para ulama, berarti rezeki adalah fasilitas, segala fasilitas yang kita rasakan di dunia, yang kita konsumsi di dunia, yang kita gunakan. Seluruh yang kita gunakan itulah jatah rezeki. Dan seluruh jatah rezeki itu bila bersifat duniawi, maka dia akan berujung kepada habis umurnya, atau kita dahuluan yang habis umurnya. Entah barangnya yang habis umurnya atau kita duluan yang habis umurnya. Ketika Anda meninggal dunia, maka boleh jadi umur HP Anda masih berumur, tapi Andanya sudah tidak ada lagi. Ataupun sebaliknya, HP Anda yang rusak berarti HP Anda yang memiliki umur. Adapun yang terakhir, Nabi mengatakan, au ma tasaddaqta fa amdait. Apa yang disedekahkan, maka itu yang akan menjadi rezeki. Berarti rezeki adalah yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai usang, dan yang disedekahkan sampai surga. Selain itu berarti bukan rezeki. Maka bila dikatakan juga rezeki adalah pertemuan dengan orang-orang soleh, perkawanan dengan orang-orang sefrekuensi yang mengingatkan kepada Allah. Juga dikatakan rezeki dialah kenikmatan yang paling tinggi dari rezeki dunia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya mengapa ada seorang salafus saleh yang mengatakan, "Dhahaba ahlu dunya min ad-dunya wa lam yadhuqu atyab 'aishin fiha." Para pencari dunia, ketika mereka meninggal dunia, mereka meninggalkan dunia dalam keadaan belum pernah merasakan puncak kenikmatan dunia. Qalu ma hiya ya Aba Yahya? Ditanya, wahai Abu Yahya, namanya Abu Yahya, apa yang dimaksud mereka belum pernah merasakan kenikmatan itu? Maka ditanya hal demikian, maka beliau menjawab, qala ma'rifatullah, mengenal Allah. Boleh jadi Elon Musk pernah merasakan seluruh kenikmatan dunia. Apa yang pernah beliau rasakan? Seluruhnya dari kenikmatan dunia. Tapi kalau beliau meninggal dalam kondisi kafir, semoga aja dapat hidayah. Tapi kalau meninggal dalam kondisi kafir, maka beliau belum pernah merasakan puncak kenikmatan dunia. Karena orang para pencari dunia biasanya selalu menginginkan puncak fasilitas yang disediakan. Dalam perkara maskapai dia mencari bukan kelas ekonomi, kelas bisnis, carinya first class. Dalam perkara hotel dia bukan cari yang sekedar bintang 5 saja, tapi ada standarnya, pernah dihuni oleh siapa. Bahkan boleh jadi dia maunya presidential suite. Bagaimana beliau menginginkan seluruh yang top tier, karena mereka memang sudah terbiasa dengan demikian. Tapi kata para ulama, kalau mereka meninggal dari dunia ini dan belum pernah merasakan puncak kenikmatan,
ma'rifatullah, maka sejatinya mereka belum pernah merasakan kenikmatan itu selama-lamanya. Karena mengenal Allah adalah rezeki, sehingga kenikmatan kita berkajian adalah rezeki. Apalagi hari-hari ini saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat yang terdampak banjir, kesulitan untuk mengakses kajian. Jangankan kajian, sholat di masjid 5 waktu saja boleh jadi masih sulit karena masih banyak daerah yang terdampak. Maka rezeki adalah sejatinya tentang apa yang kita nikmati dari pemberian Allah. Kemudian konsep yang kedua, setiap makhluk sudah pasti punya rezeki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah setiap yang di bumi dari yang melata pasti sudah dijamin rizqah, rezekinya sudah dijamin. Kata para ulama, seluruh dari makhluk Allah itu sudah dijatahkan dan ditakar kadar rezekinya. Dan lihatlah, kalau kita melihat hewan, kita melihat tanaman, kita melihat berbagai macam jenis binatang. Lihat, Anda sekali-kali coba lihat ke Ragunan atau ke Taman Safari, atau lihat saja kucing di depan. Anda akan melihat bahwa seluruh makhluk di bumi itu bekerja dengan santai, kecuali manusia. Kecuali manusia. Manusia adalah makhluk yang bekerja dengan tergesa-gesa. Manusia terburu-buru. Manusia tamak dengan segala hal. Lihat, mereka makan sekedar apa yang mereka cukupkan untuk makan. Dan mereka tidak berhasrat terhadap banyak hal kehidupannya. Dan mereka adalah makhluk yang sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Mereka tidak terlalu memikirkan. Apakah ada pernah lihat hewan overthinking? Enggak pernah ada. Saya belum pernah tanya sih ke dokter hewan. Tapi sepertinya enggak ada. Karena overthinking itu kan diawali dan teramplifikasi dengan munculnya sosial media. Dan kucing enggak pernah punya sosial media. Maka seluruh yang menjadikan kita hari ini tergesa-gesa, memang itu adalah sifat asalnya manusia. Allah Ta'ala mengatakan, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dengan tergesa-gesa, terburu-buru. Jadi karakter manusia itu selalu terburu-buru, menjalankan segala hal itu terburu-buru. Makanya yang membuat manusia tidak terburu-buru itu apa? Ilmu itu membuat kita tenang, gak ngerasa terburu-buru. Sebagaimana tadi, kalau kita sudah yakin rezeki kita di langit, kita gak akan pernah merasa ketinggalan dibandingkan orang lain. Karena setiap orang punya pace dan path-nya. Setiap orang punya jalan, alurnya. Maka setiap makhluk punya rezeki, dan setiap rezeki ada kadar rezekinya. Allah Ta'ala mengatakan, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki dan juga menyempitkannya. Yang keempat. Yang ketiga apa keempat? Ketiga ya. Yang ketiga. Kita tidak akan dimatikan sampai jatah rezeki kita tuntas. Makanya ada biasanya seorang ulama yang bila ada tokoh yang sangat kejam kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir harbi, itu biasanya cara mereka mendoakannya gimana? Semoga Allah sempurnakan jatah rezekinya, alias seperti itu. Maka kita tidak akan pernah diwafatkan kecuali tuntas jatah rezeki kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sungguh jiwa itu tidak akan diwafatkan
kecuali tuntas jatah rezekinya. Berarti kalau besok kita belum wafat, berarti besok kita masih punya rezeki. Sesederhana kalau sore ini kita belum wafat, sore ini kita masih dikasih makan oleh Allah. Dan banyak kisah mengenai ini. Tetapi yang menjadi poin adalah bagaimana kita yakin dengan alur yang telah Allah berikan, bahwa berarti jatah rezeki manusia sudah pasti cukup untuknya. Tidak mungkin kurang. Allah tidak mungkin memberikan kekurangan pada rezeki hambanya. Apa yang dibutuhkan itulah yang akan diberikan. Sebagaimana dahulu ada seorang yang meninggal dunia setelah beliau masuk ke dalam sumur. Jatuh pada pertama kali masuk ke dalam sumur belum meninggal. Ternyata diselamatkan oleh orang, diangkat dari atas sumurnya. Kemudian beliau diberi satu gelas susu oleh warga. Begitulah warga, tatkala ada orang yang tertimpa musibah, biasanya mereka langsung berbondong-bondong memberikan bantuan. Salah satunya adalah satu gelas susu. Tatkala sudah sadar, masyarakat bertanya, kok bisa jatuh dari sumur, gimana ceritanya? Akhirnya beliau tidak hanya bercerita, beliau menceritakan kronologinya dengan praktek. Maka dijelaskan cara jatuhnya. Akhirnya jatuh lagi dan meninggal. Ini benar. Ini cerita yang benar disampaikan oleh Syekh Maghamisi. Kata para ulama, kenapa saat jatuh pertama kali belum meninggal? Karena ada satu jatah, satu gelas susu yang belum masuk ke kerongkongannya. Itu yang menjadikan pada jatuh pertama dia tidak meninggal, dan pada jatuh kedua belum meninggal. Dan betapa sering hari ini Allah selamatkan kita dalam berbagai macam musibah yang harusnya memang kita sudah meninggal, harusnya boleh jadi. Tapi Allah selamatkan bukan karena kelihayan atau karena kebetulan. Boleh jadi memang sebab jatah rezeki kita belum tuntas di dunia. Allah belum wafatkan. Maka sejatinya Allah akan tunda wafat itu sampai tuntas jatah rezekinya. Kemudian yang berapa? Yang keempat. Keempat, tidak ada bedanya antara rezeki dengan ajal. Rezeki sama dengan ajal. Ajal sama dengan rezeki. Sebagaimana perkataan para ulama, "Law annakum tahrubuna minal maut." Seandainya kalian ada yang lari dari kematian, la adrakakumul maut kama adrakakumur rizq. Kalian akan didapati oleh maut sebagaimana kalian didapati oleh rezeki. Jadi sebagaimana kita tidak bisa lari dari kematian, kita pun tidak bisa lari dari rezeki. Gak bisa lari. Karena sejatinya rezeki itu seperti bayangan. Kemanapun kita berada, dia selalu berada di belakang kita. Dan sejatinya rezeki juga seperti kematian, dan dia sudah ada kadar waktunya, dan kita tidak tahu berapa kadarnya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok hari. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di tanah mana dia akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Apakah tanah Baqi? Semoga di tanah Baqi. Apakah di tanah Kusir? Tidak ada yang tahu. Maka semua kita punya tanahnya masing-masing untuk meninggal, dan semua kita punya umurnya masing-masing untuk meninggal. Yang kelima, jumlah rezeki tidak bertambah secara
nominal dan tidak berkurang secara nominal semenjak ditetapkannya hingga diwafatkan. Artinya yang bertambah itu bukan nominal rezekinya. Yang bertambah itu adalah kualitas dari rezekinya. Kualitas rezekinya. Makanya para ulama mengatakan kita mau mendapatkan rezeki dari jalur yang halal atau jalur yang haram, jumlahnya sama saja. Tidak ada beda. Maka bila ada proyek tender haram, ternyata ada korupsi di sana, ada under table transaction di sana, ada titip menitip di sana, ada sogok menyogok di sana. Dan kalau kita tolak sejumlah proyeknya 1M misalkan, kita tolak. Sejatinya kalau kita menolak 1M tersebut, kita hanya sedang menolak kualitas 1M-nya. Kita tidak menolak kuantitas 1M-nya. Karena sejatinya kita akan tetap dapat 1M lagi di masa mendatang dari jalur yang halal. Kita hanya menolak jalur haramnya saja. Tapi secara nominal 1M itu akan tetap ada menjadi tabungan untuk kita dapati nanti kemudian di jalur yang halal. Demikian. Seringkali kita ketakutan. Bahkan hari-hari ini ada ungkapan nyari rezeki yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal katanya. Mempersempit rahmat Allah itu tidak diperbolehkan. Allah memiliki walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki yang di langit dan di bumi. Anda lihat betapa kecilnya manusia itu bila dibandingkan galaksi, lipatan galaksi. Betapa kecil, dan Allah memiliki itu semua. Lalu kita merasa miskin dan kita merasa tidak cukup, sedangkan kita adalah hamba dari yang memiliki alam semesta. Makanya ada ungkapan fakaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut terhadap kefakiran sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Gimana mungkin? Kalau kita adalah budak dari raja yang maha kaya, kita tidak akan mungkin kelaparan, tidak akan mungkin merasakan kesedihan. Seseorang yang menjadi budak di sebuah kerajaan yang memiliki perbendaharaan yang banyak tidak akan pernah mungkin merasakan kelaparan di dalam istana tersebut. Dan kita adalah hamba dari Allah yang memiliki alam semesta. Kekuasaannya dan kerajaannya meliputi alam semesta. Tidak akan pernah kita merasa harusnya ketakutan, takut tidak diberikan rezeki. Maka setiap rezeki yang bertambah yang dimaksud dalam hadis seperti silaturahmi, sebagaimana Nabi SAW yang mengatakan bahwa siapa yang menginginkan agar rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaknya dia bersilaturahmi. Dia menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang berada paling dekatnya, dari orang tuanya, dari kakak beradiknya, dari paman dan tantenya, dari nenek dan kakeknya, dari ponakan dan sepupunya dan seluruhnya yang terdekat dari kita. Kata para ulama, maksud dipanjangkan rezeki adalah bukan ditambah nominal, tapi ditambah kualitas rezekinya. Sehingga sejatinya boleh jadi ada orang yang umurnya sedikit, tapi kualitas amalnya berdampak luas dan bertahan lama. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu umurnya cuma 45 tahun. Saya rasa di sini udah pada melampaui sebagian umur Imam Nawawi. Dan beliau punya karya yang melebihi umurnya. Karya Imam Nawawi itu ada sampai sekarang. Arba'in Nawawiyah, Riyadus Salihin, Majmu' Syarh Muhadzab, Syarh Sahih Muslim, banyak karya-karya beliau. Dan itu adalah hasil dari buah karya waktu yang berkah serta umur yang berkah.
Jadi maksudnya adalah bila orang bersilaturahmi maka umurnya akan berkah. Umurnya akan bisa menghasilkan produktivitas yang banyak. Produktivitas itu bukan diukur dari seberapa banyak chat WA yang terbalas. Bukan. Seberapa banyak scroll dalam 1 menit. Bukan. Seberapa banyak live TikTok atau live Shopee yang dihadirkan. Bukan. Produktivitas itu seberapa pahala dan karya yang bermanfaat bagi umat yang bisa kita hasilkan dalam short period of time, dalam waktu yang singkat. Makanya mengapa beliau itu tidurnya duduk selama 2 tahun, lambungnya nggak ketemu kasur. Barangkali kita baru pernah merasakan tidur duduk itu kalau bapak-bapak sering mungkin tiap minggu ketika khutbah Jumat. Tapi yang ibu-ibu atau rata-rata kita semua biasanya tidur duduk itu pas kapan? Pas itikaf, kan? Itikaf itu banyak tidur dan sebaiknya tidur duduk. Karena kita harusnya nggak tidur. Tapi kalau ketiduran pun duduk aja lebih baik. Karena kalau sudah sampai rebahan susah bangun. Ujung-ujungnya malah tidur pada waktu yang seharusnya bangun. Karena itikaf itu kan menghidupkan malam pada saat 10 akhir Ramadan. Dan itu 2 tahun dilakukan oleh Imam Nawawi. Sampai kata para ulama, hembusan nafasnya Imam Nawawi adalah ilmu. Hembusan nafasnya, inhale dan exhale-nya beliau adalah ilmu. Saking berkah waktunya. Dan begitu pula karya-karya para ulama yang sangat banyak. Padahal Imam Nawawi itu belum punya istri, belum punya anak. Istri aja nggak punya, gimana punya anak? Tapi ternyata karyanya bisa sampai sekarang disebabkan karena rezeki yang beliau punya adalah rezeki yang berkah. Kemudian yang berapa? Yang keenam, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui jatah rezekinya. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui jatah rezekinya. Sehingga sejatinya secara total rezeki kita sampai meninggal dunia kita tidak ada yang tahu berapa nominalnya. Kita ketemu siapa nanti kita nggak tahu. Kita kenal sama siapa. Kita punya circle yang mana. Kita ditempatkan di mana. Coba perhatikan 20 tahun yang lalu sampai sekarang, teman-teman expect gak kehidupannya bakal seperti sekarang? Gak bakal expect. Sama saya juga. Saya gak kepikiran jadi ustadz ini. Maka sama, semua kita tidak pernah ada yang tahu kemana Allah mengarahkan kita. Di awal itu tidak yang tahu. Tapi demikian, begitu lembutnya Allah mengarahkan kita kepada arah yang baik. Sebagaimana Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf pernah expect di perkampungan Syam tiba-tiba 20 tahun kemudian beliau akan tinggal di istana sebagai menteri keuangan? Gak pernah. Jauh, Mesir lagi, dari Syam ke Mesir jadi menteri keuangan lagi, di istana lagi. Gak pernah kepikiran. Tapi cara Allah dalam menjadikan Nabi Yusuf menteri, gak langsung tiba-tiba ada raja datang ke rumahnya, ngetok pintu, sini Yusuf jadi menteri. Enggak. Tapi ada prosesnya. Nabi Yusuf terlebih dahulu dicemplungkan ke dalam sumur. Sebelum itu ada Nabi Yusuf dihasadi oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf dijual di pasar. Nabi Yusuf ditemukan terlebih dahulu dijual di pasar, baru dibeli, baru dipenjara, digoda kemudian dipenjara, dilupakan oleh kawan di penjara, baru kemudian diangkat jadi menteri setelah berhasil menakwilkan mimpi atas izin Allah. Semua alur kehidupan kita itulah cara yang lembut dan halus dari Allah Ta'ala untuk mengarahkan kita kepada satu tujuan yang tidak pernah kita ekspektasikan sebelumnya. Maka kalau saat ini ada kesulitan yang kita hadapi dan kita bertakwa dan bersabar, yakin bahwa endingnya adalah ending yang baik. Nggak perlu takut. Makanya mengapa Nabi Yusuf, saya tanya,
ending untuk sampai menteri keuangan itu enak-enak apa sulit-sulit? Sulit-sulit. Gimana nggak sulit? Dihasadin sama saudara, dicemplung dalam sumur dan seterusnya. Sulit semua itu. Tapi endingnya baik. Makanya beliau mengatakan dalam surah Yusuf itu, dia berikan oleh Allah Ta'ala, innahu man yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan siapa yang bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat baik. Artinya susun saja. Memang lagi ada ujian, lagi ada masalah, tapi kita bersabar dan bertakwa dan kita ridho dengan keputusan ini, berarti memang Allah sedang mengarahkan kita kepada suatu hal yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita persepsikan dan kita lihat hari ini. Karenanya, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak tahu jumlah rezeki kita dapat berapa, tapi kita sudah dapat jaminan rezeki. Saya tanya hadirin, kalau orang dikasih kuota jatah rezekinya, dia akan tetap was-was. Apa yang buat kita was-was? Karena kita tahu angka. Kalau kita nggak tahu angka, kita nggak was-was sebenarnya. Sebenarnya begitu. Mengapa Allah rahasiakan angka itu? Kenapa Allah tidak kasih tahu nominal sampai kita meninggal dunia berapa rezeki kita? Kenapa Allah rahasiakan angkanya? Sama seperti orang, perasaannya sama atau beda? Orang yang tiap hari lihat saldo rekeningnya dengan orang yang nggak lihat saldo rekeningnya, yaudah hidup aja. Beda. Orang yang nggak tahu saldo rekeningnya, dia akan merasa tenang-tenang aja menjalani kehidupan. Boleh jadi, meskipun saldonya 50.000 tertahan di rekening, nggak bisa ditarik. Tapi ternyata itu yang menjadikan kita tidak was-was. Angka inilah yang menjadikan kita seringkali merasa kita ketakutan. Makanya Allah tidak kasih angka, Allah kasih jaminan. Wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kalian itu dilanjut. Kalian gak perlu tahu berapa angkanya. Kalian cukup yakin bahwa aku yang memberikan rezeki. Kalian beramal soleh saja. Kalian jalani kehidupan saja. Dan itulah memang mengapa dirahasiakan, supaya kita beriman, supaya kita yakin dengan yang gaib. Karena tujuan dari kehidupan kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan yang gaib. Mereka yang beriman kepada yang tidak terlihat, itulah keimanan. Kemudian yang berapa? Yang ketujuh. Hukum asal rezeki adalah dicari dan diusahakan. Hukum asalnya. Tetapi terkadang ia datang sendiri tanpa usaha kita. Jadi hukum asalnya itu ada ikhtiar, ada effort. Tapi effort dan ikhtiar itu bukan penjamin akan hadirnya rezeki, bukan. Bukan pemasti akan hadirnya rezeki, bukan. Bukan garansi akan hadirnya rezeki, bukan. Dia adalah cara untuk mendapatkan pahala. Jadi mengapa kita berikhtiar? Mengapa kita perlu bekerja? Mengapa kita perlu mencari nafkah bagi laki-laki? Mengapa kita perlu berusaha? Karena memang itu adalah sarana untuk mendapatkan pahala. Sarana untuk mendapatkan pahala. Itu bukan semata-mata penjamin. Makanya mengapa Hajar, ibunda Hajar, itu nyari air, tapi airnya nggak keluar di tempat yang dicarinya. Beliau cari di Safa, cari di Marwah, dan beliau tidak dapati di Safa dan tidak dapati di Marwah. Beliau dapati air itu di dekat kaki mungil Ismail. Pertanda bahwa hasil tidak ada korelasinya dengan ikhtiar. Murni hasil pemberian Allah. Sedangkan ikhtiar adalah kewajiban kita untuk berusaha. Saya ingin tanya, mengapa Hajar hanya berlari sampai Safa dan Marwah saja? Kenapa nggak lari sampai lebih jauh lagi? Kenapa? Dan tahu nggak jawabannya?
Kata para ulama, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, jarak maksimal yang dapat ditempuh oleh Hajar itu hanya Safa dan Marwah. Karena kalau lebih jauh daripada itu, Hajar tidak dapat memastikan keamanan anaknya. Jarak pandang yang dapat dilihat dari seorang ibu kepada anak yang sedang menggeliat itu hanya dari bukit Safa dan dari bukit Marwah. Kalau lebih daripada itu, Hajar tidak dapat memastikan keamanan. Karena kita tahu di padang pasir yang sangat tandus itu masih memungkinkan bisa saja tiba-tiba ada singa, tiba-tiba ada ular, bisa saja dimakan. Maka Hajar tidak bisa tahan untuk lebih jauh daripada itu. Pertanyaan lagi, kenapa cuma sampai 7 kali? Kenapa nggak 8 kali? Kenapa nggak 9 kali? Kenapa nggak 10 kali? Kenapa nggak sekali? Kata para ulama, karena maksimal Ismail dapat bertahan itu sampai putaran ke-7-nya Hajar. Kalau seandainya air belum keluar di putaran ke-8, Ismail meninggal. Lihat, air baru keluar tatkala menjelang wafatnya Ismail. Artinya apa? Pertolongan Allah itu benar-benar datang di detik-detik terakhir. Dan siapa di antara kita yang mau bersabar sampai detik terakhir, itulah pemenangnya. Itulah pemenangnya. Dan gak banyak yang mau bersabar sampai detik terakhir. Seandainya Hajar sudah putus asa sejak detik pertama, mungkin tidak keluar air Zam-Zam. Artinya, setiap kita itu punya Safa dan Marwahnya masing-masing. Setiap kita punya titik batas maksimal ikhtiar kitanya masing-masing. Dan itulah kita diperintahkan. Kita diperintahkan untuk memaksimalkan Safa dan Marwah kita, memaksimalkan titik puncak ikhtiar kita. Untuk sisanya kita pasrahkan kepada Allah, meskipun hasilnya bukan dari ikhtiar kita, dan memang tidak akan selalu dari ikhtiar kita. Justru kalau selalu dari ikhtiar kita, itu yang sering dan paling sering membuat kita ujub dengan ikhtiar kita. Seandainya setiap orang selalu mendapatkan kesuksesan gara-gara belajar, niscaya dia akan mengatakan hal yang sama seperti Qarun. Tapi akan ada satu hal, di mana kita mendapatkan rezeki nggak harus dari effort kita, kadang dari effort orang. Makanya rezeki hukum asalnya dari effort, hukum asalnya harus ikhtiar. Tapi terkadang ada orang ngasih, ada orang memberikan. Terkadang rezeki tidak melalui wasilah effort kita, tapi justru melalui effort orang yang Allah titipkan rezeki itu kepada orang. Boleh jadi kita nggak ngapa-ngapain, orang yang bekerja, orang yang Allah gunakan untuk berkhidmat, tapi ternyata Allah cukupkan rezeki kita. Dan itulah cara di mana kita bisa memahami bahwa rezeki bukan pada semata-mata ikhtiar. Karena kalau ternyata dikatakan orang yang paling banyak rezekinya adalah orang yang paling keras dan keras usaha kerjanya, niscaya orang paling kaya di dunia adalah orang yang gak pernah tidur. Tapi ternyata orang paling kaya di dunia pun pernah tidur juga. Maka tidak sama sekali memiliki korelasi antara ikhtiar dengan hasil. Makanya mengapa dahulu Imam Syafi'i dan Imam Malik pernah berdiskusi, rezeki itu apa yang dikeluarkan atau apa yang didapatkan. Maka suatu ketika Imam Syafi'i memberikan kurma kepada Imam Malik. Dan ternyata Imam Syafi'i mengatakan, nih rezeki apa yang diikhtiarkan, makanya saya bawa anggur. Itu kan rezeki apa yang didapatkan, buktinya saya dapat anggur. Seolah-olah sebetulnya beliau sedang mengajarkan keduanya bisa dikasih, POV-nya saja yang berbeda. Sejatinya bagi orang yang mengusahakan sesuatu, dia sedang mendapati pahala dari
dari ikhtiarnya dan dia mendapatkan rezeki dari jalur yang perlu ditempuh. Sebagian orang boleh jadi seperti seorang istri yang menantikan datangnya suami yang mencari nafkah. Dia beramal dengan doanya. Dia bermain dengan doanya. Dan begitu dapat rezeki, dia mendapatkan rezeki melalui jalur orang lain. Demikian. Kalau tidak Allah jadikan kita memiliki peran yang masing-masing, tidak akan bergerak dunia ini. Yang ke-8 kan? Ke-8. Rezeki terbesar di dunia adalah iman. Dan rezeki terbesar di akhirat adalah melihat wajah Allah. Jadi kalau kita tidak punya apapun tapi kita punya iman, maka kita adalah orang terkaya di bumi. Tetapi bila kita punya apapun tapi kita tidak punya iman, maka kita adalah orang termiskin di bumi. Adapun di akhirat, puncak rezeki adalah melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah hanya bisa dilakukan di surga, tidak bisa di neraka. Maka puncak rezeki adalah masuk ke dalam surga. Dan semua orang ketika masuk surga punya kesempatan untuk melihat wajah Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang saat itu sedang melihat bulan purnama. Bulan ketika sedang indah-indahnya. Maka beliau mengatakan sambil menepuk pundaknya, "Innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu." Kamu tidak akan bisa melihat Tuhanmu kalau kamu belum meninggal. Wa innakum satarawna rabbakum, dan kalian akan melihat Tuhan kalian kama tarawnal qamara lailatal badr, seperti hari ini kalian melihat bulan purnama di malam Badar. Bulan di tengah bulan artinya bulannya ketika jadi full moon. La tudhammuna fi ru'yati, kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihatnya. Jadi betapapun tingkatan surga, seorang yang masuk ke dalam surga semua punya akses yang sama untuk melihat wajah Allah. Dan itulah puncak keindahan. Kalau Allah yang menciptakan segala macam keindahan, bagaimana lagi dengan dirinya yang menciptakan keindahan? Bila keindahan yang kita lihat dari secuil potongan di dunia ini itu sudah indah sekali, apalagi yang menciptakan keindahan itu tentu sangat indah sekali. Dan tentu puncak kenikmatan para perindu adalah dengan bertemu. Maka orang yang setelah merindukan Allah, dia selalu merindukan pertemuan dengan Allah. Dan pertemuan dengan Allah itulah tidak akan pernah bisa tuntas dan tunai kecuali dengan melihat. Karena anggota indera yang paling memuaskan ketika bertemu adalah mata. Maka Allah jadikan puncak dari kenikmatan di surga dengan mata yang melihat pemandangan wajah Allah. Kalau kita bertemu dengan seorang yang kita cintai tapi ternyata disuruh tutup mata, nikmat apa enggak? Enggak akan nikmat. Anda baru merasakan nikmat bertemu bila dengan melihat. Dan itulah mengapa kita perlu melihat kepada langsung, melihat langsung dalam hal menuntut ilmu. Makanya hukum asal menuntut ilmu juga adalah melihat langsung, artinya offline. Sebagaimana malaikat Jibril belajar atau datang kepada Nabi SAW dengan menempelkan lututnya dengan lututnya. Begitu pula bertatap muka langsung. Dan karena akan terciptanya kasih sayang di antara orang-orang yang menuntut ilmu. Karena malaikat sedang menaungi, sekaligus juga ada ungkapan di kalangan para ulama, al-ilmu rahimun baina ahlih. Ilmu itu akan menjadi kasih sayang kepada sesamanya. Kemudian yang keberapa? Yang ke-9 ya. Yang ke-9,
rezeki orang yang bertakwa itu selalu datang pada timing yang tepat. Dan rezeki orang yang tidak bertakwa timingnya tidak tepat. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, kita beramal soleh, kemudian ada beberapa hal yang Allah tunda dari kita. Tunda. Boleh jadi keinginannya pengen punya rumah, tapi Allah tunda. Boleh jadi keinginannya ingin punya anak, tapi Allah tunda. Boleh jadi keinginannya ingin punya properti A, properti B, tapi Allah tunda. Atau amal soleh sendiri, Allah tunda haji, umrah misalkan. Memang belum bisa, tapi dia sudah beramal soleh, dia sudah dimudahkan untuk bertakwa kepada Allah, tapi belum melaksanakan hal-hal yang memang ingin dia lakukan. Maka sejatinya Allah sedang memberikan kepadanya timing yang tepat. Dan timing yang tepat itu bukan tentang timing dan timeline Anda, tapi tentang timeline-nya Allah. Allah punya timeline. Allah punya aturan kapan waktu yang tepat untuk memberikan A, B, C di masa mana, dampaknya apa. Coba bila Anda perhatikan, bila Allah memberikan segala hal yang Anda punya hari ini kepada Anda 20 tahun yang lalu, boleh jadi tidak akan baik hasilnya seperti sekarang. Banyak di antara kita yang memang baru layak dapat segala A, B, C, itu memang di timing yang pas. Yang kalau timingnya tidak beraturan, akan kita gunakan untuk hal yang tidak benar, boleh jadi. Bayangkan bila Allah bukakan pintu rezeki selebar-lebarnya, tatkala Anda dahulu belum ikut kajian, tatkala Anda dahulu belum mengenal Islam dan Sunnah, tatkala dahulu kita jauh dari majelis ilmu dan masjid, boleh jadi harta itu akan habis dan tidak bersisa kecuali untuk kemaksiatan. Tapi Allah berikan uluran berupa hal-hal yang memang menjadi prioritas bagi kita. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang beriman tidak akan diharamkan dari rezeki yang dia butuhkan, tetapi dia akan ditunda dari rezeki yang membahayakan. Ini kaidah. Kata beliau, orang beriman dan bertakwa itu tidak akan diharamkan dari rezeki yang dia butuhkan. Kalau memang dia butuh, dia nggak akan diharamkan dan nggak akan dihalang-halangi dari rezeki ini. Tapi dia akan ditunda dan ditahan dari rezeki yang apabila datang membahayakan dia. Membahayakan. Makanya mengapa Qarun harta yang membahayakannya? Karena dia tidak bertakwa. Itu yang menjadikan akhirnya Qarun ditenggelamkan dengan hartanya sendiri. Hartanya menenggelamkannya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Seluruh istananya Qarun menenggelamkan dirinya karena dia tidak bertakwa. Maka bagi harta bila di tangan orang yang tidak bertakwa, hanya akan menambah dosanya saja. Tapi harta bila di tangan orang yang bertakwa akan menambah amal solehnya. Afwan. Jazakallahu khair. Kemudian yang terakhir, orang sekaya apapun tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya, dan orang semiskin apapun tidak akan diwafatkan sampai jatah rezekinya habis. Ini mindset menyamakan rezeki. Orang sekaya apapun tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya, dan orang semiskin apapun tidak akan diwafatkan sebelum tuntas jatah rezekinya. Dan kesemua ini sejatinya adalah konsep secara umum, dan pembahasan rezeki termasuk pembahasan akidah dan tauhid. Sehingga hari ini Anda dan kita semua sedang belajar tentang tauhid, karena di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq. Allah memiliki nama yang maha pemberi rezeki. Kita setiap hari sedang minta kepada Ar-Razzaq yang membagi-bagikan rezeki. Maka kalau kita
merasa yakin kita sedang dibagi kebaikan rezeki, dan dia juga maha adil, maka kita tidak akan risau. Sebagaimana perkataan Abu Hanifah, radina qismatal jabbari fina, kami ridha dengan pembagian daripada al-jabbar, daripada pembagian ar-razzaq, daripada pemberian al-qahhar, kami ridha. Karena tidak ada satupun di antara kita yang dapat berlaku adil terus-terusan, tidak akan ada yang bisa. Makanya yang hanya dapat berlaku adil adalah Allah, dan Allah yang membagi bagian itu. Kalau kita sudah yakin kita punya pemimpin yang adil dalam hal bagi-bagi sembako misalkan, tentu kita akan tenang dan tidak akan pernah merasa risau kalau pemberian kita lebih sedikit dibanding pemberian orang. Maka Allah yang sudah pasti maha adil dalam pemberian dan tidak akan pernah keliru dalam takaran serta timbangan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Bila di sisa waktu ini ada yang bertanya, kami silakan. Allahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas ilmunya yang disampaikan. Izin masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum dibacakan pertanyaan yang ada di depan sini ke yang catat, apakah mungkin Bapak-bapak sekalian ada yang mau bertanya langsung kepada Ustaz? Silakan, bisa angkat tangan, atau ibu-ibu di atas mungkin bisa disediakan mikrofonnya. Di atas, ibu-ibu. Baik, kalau begitu kita bacakan pertanyaan yang ada di depan sini. Ada 7 pertanyaan yang masuk Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, bismillah. Berkaitan dengan poin 4 bahwa rezeki itu akan mengejar kita, apa yang harus dilakukan sebagai bentuk ikhtiar agar kebutuhan utama dapat dipenuhi? Karena saat ini suami sudah mendapatkan pekerjaan, namun ada deadline untuk memenuhi biaya untuk anak yang tidak bisa ditunda. Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Pada saat kita deadlock, kita nggak tahu mau lakukan apa, keterbatasan yang kita dapati, hal yang pertama kali kita ketuk itu bukan gimana caranya, bukan langkah apa sebetulnya. Kebiasaan dari orang-orang yang besar dan hebat, orang-orang besar sebelum kita, setiap kali ada masalah itu bukan langsung mengetahui langkah teknis. Ini kebiasaan yang paling keliru yang sering kita jatuh ke sana. Langkah teknis itu belakangan. Semua problem orang-orang besar yang lebih besar problem daripada kita. Siapa orang yang paling besar kedudukannya di antara kita di kalangan manusia? Para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul kana idza hazzabahu amran fazi'a ila shalah. Mereka kalau mendapati masalah yang pelik, bayangkan, problem para nabi dan rasul itu sangat pelik, jauh lebih pelik daripada kita. Sebagai contoh Rasulullah SAW saja, bagaimana tidak pelik? Beliau itu urusannya, urusan keluarga, istrinya ada 11, anaknya ada 7, cucunya ada banyak, menantunya tidak satu, sahabatnya, total sahabat itu berapa? 124.000 sahabat ya, total sahabat. Mengurusi peperangan, ekspedisi militer. Tiap 3 bulan sekali kalau total itu beliau mengirim pasukan, melatih pasukan, menginspeksi pasar, mengunjungi istrinya itu dalam 1 hari 2 kali. Tiap syuruk, setelah syuruk, dan menjelang maghrib. Bayangkan padatnya aktivitas beliau. Dan suatu ketika punya problem. Yang mana problem sudah pasti problem kepala negara, saya tanya. Karena problem kepala negara itu umumnya problem yang bersifat makro, yang sudah kompleks sekali, yang pelik. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka langsung panggil konsultan mereka?
Apakah mereka langsung tanya kepada pakar-pakar selain mereka? Tidak. Mereka langsung meletakkan dahi mereka ke tempat sujud. Fazi'a ila shalah, segera salat. Maka demikian, ketika kita sedang berada dalam himpitan ekonomi, segera yang kita ketuk pintunya adalah Allah. Dengan tentu memohon jalan keluar dari Allah. Bahkan dalam perkara-perkara hari-hari kita menentukan mau kemana kita berjalan, mau kemana kita pergi hari ini, kita perlu beristikharah. Hari ini ada yang pagi tadi sebelum berangkat kajian sholat istikharah? Ada. Kapan terakhir sholat istikharah? Terakhir pas kawin Ustaz, pas menikah. Kalau menikahnya sekali berarti cuma sekali doang seumur hidup. Subhanallah. Padahal sejatinya istikharah itu bukan hanya tentang menikah saja, dalam perkara-perkara kebaikan. Tapi ala kullin, dari pertanyaan hal demikian, kita diperintahkan untuk berikhtiar itu semaksimal kita. Kalau kita tidak maksimal berarti kita khianat sama potensi yang Allah berikan. Jadi kalau ada orang diberikan potensi 80 tapi effortnya cuma 70, berarti dia khianat terhadap 10 yang Allah berikan potensi kepada dia. Khianat. Kalau ada orang Allah berikan potensi 90, tapi dia hanya berikan 60, berarti 30-nya dia khianat. Makanya dalam surah At-Taghabun ayat 16 Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah itu semaksimal kalian. Banyak di antara kita menafsirkan mastata'tum dengan semampu kalian. Akhirnya diartikan dengan kadar minimal. Padahal mampu itu artinya semaksimal. Nah, semaksimal itu yang kita lakukan. Tentu doa juga bagian daripada ikhtiar. Berarti doa pun harus maksimal. Kadang kita hanya memikirkan, saya sudah hubungi A Ustaz, saya sudah hubungi B, saya sudah cari A, cari B. Tapi kamu lupa satu hal yang belum kamu maksimalkan. Doa. Sedangkan doa juga bagian daripada ikhtiar. Doanya hanya cuma sekedar selesai sholat saja, atau di waktu ketika menjelang iqamah saja. Tapi mana doa ketika hujan? Mana doa ketika kita masih punya orang tua? Mana? Kita punya orang tua punya doa. Sudah ketuk belum telepon untuk orang tua minta doa? Sudah minta belum doanya orang yang terzalimi? Sudah lakukan belum istighfar? Sudah lakukan belum seluruh amalan yang diperintahkan dari amalan sunnah di hari itu? Misalkan hari itu hari Jumat sudah baca Al-Kahfi belum? Dan begitu banyak amal soleh yang belum kita kerjakan. Maka jangan sampai kita hanya maksimal dalam perkara teknis, tapi tidak maksimal dalam perkara yang kaitannya dengan Rabbul Alamin. Keliru. Dan ini yang membuat kita akhirnya gagal melihat blind spot itu. Gara-gara kita hanya maksimal dalam urusan yang sifatnya logik, bisa dianalisa, tapi lupa belum maksimal. Dan yang terakhir adalah kita pasrah kepada Allah, bertawakal. Ingat, kita semua punya sofa dan marwah masing-masing. Mau gak bersabar sampai di penghujung detik terakhirnya, sebagaimana Hajar yang berusaha sampai detik terakhirnya itu 7 putaran. Mau tidak bersabar. Dan itu yang membuat kita akhirnya bisa mendapatkan pertolongan Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya hari ini kita mendapatkan rezeki dalam bentuk uang, misalnya nominal 1 juta. Adakah jalan kita bisa mendapatkan lebih dari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan merubah yang sudah ditetapkan? Mohon penjelasan. Barakallahu fiik. Nabi SAW mengatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak akan bisa mengubah takdir kecuali doa. Artinya takdir yang belum terjadi itu masih bisa diubah.
takdir yang belum terjadi itu apa? Takdir masa depan. Tetapi takdir yang diubah itu takdir selain Lauhul Mahfuz. Karena takdir ada 4 tingkatan. Takdir Lauhul Mahfuz, takdir umur, takdir tahunan, dan takdir harian. Takdir yang diubah itu adalah takdir umur, tahunan, dan harian. Dan perubahan ini pun telah tercatat sejatinya di Lauhul Mahfuz. Artinya ketika seseorang meminta agar takdirnya diubah, sejatinya permintaan tentang takdirnya yang diubah itu pun telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka seseorang boleh minta takdir yang baik. Sebagaimana Umar bin Khattab, Allahumma in kana, ya Allah, apabila Allahumma in kuntu min ahli syaqawah, apabila aku dicatat, Allahumma in katabtani min ahli syaqawah, ya Allah, apabila engkau mencatatku sebagai penduduk neraka, famhu anha, maka hapuskanlah catatan itu. Wasbutni min ahli sa'adah, dan gantilah aku menjadi penduduk surga. Itu kata Umar. Doanya begitu. Karena selama kita belum masuk ke neraka, selama kita belum tahu mau masuk mana, belum tahu akan masuk mana di akhirat, berarti kita masih bisa berdoa untuk agar Allah ubah takdir kita ke takdir yang baik. Tapi tentang masa depan, kalau masa lalu tidak bisa diubah, masa lalu adalah takdir yang tidak akan bisa kita kembalikan. Maka para ulama mengatakan, kalau memang kita belum tahu nominalnya berapa tadi kan dia mengatakan misal nominalnya 1 juta. Anda tidak perlu memisalkan, karena seringkali kita membatasi apa yang tidak Allah batasi. Boleh jadi sejatinya dia mendapatkan yang lebih banyak. Tapi yang menjadi poinnya adalah apabila memang belum kita ketahui di hari itu dapat berapa, dia masih bisa meminta hal yang terbaik untuk hari itu karena belum terjadi. Tetapi kalau sudah terjadi, itulah yang terbaik dari apa yang Allah berikan. Berarti kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, berarti Allah memberikan yang terbaik melebihi apa yang kita dapatkan. Sebagaimana sering saya katakan, perkataan yang dinukilkan dari salafus saleh, kalau saya berdoa dan doa saya diijabah, maka saya berbahagia 1 kali. Apabila saya berdoa dan doa saya tidak diijabah, maka saya berbahagia 10 kali. Mengapa saat doa diijabah bahagianya hanya 1 kali, sedangkan doa ketika tidak diijabah bahagianya 10 kali? Karena yang pertama, yang dikabulkan adalah pilihan saya, sedangkan yang kedua yang dikabulkan adalah pilihan Allah. Dan saya lebih bahagia apabila pilihan Allah ada pada saya dibandingkan pilihan saya ada pada saya. Meskipun maksudnya bukan ijabah, karena setiap doa pasti diijabah. Maksudnya adalah diberikan. Artinya ketika memang Allah kabulkan langsung di dunia, berarti Allah menginginkan kebaikan. Kalau Allah tidak kabulkan dunia, berarti Allah memberikan yang terbaik dari yang baik, gitu. Jadi nggak ada yang good and bad, adanya good and better and the best, gitu. Nggak ada yang antara between good and bad. Selalu kalau nggak baik, dunia kan baik. Kalau nggak yang better di akhirat, yang the best di akhirat. Karena tidaklah setiap doa yang dilakukan seorang muslim tanpa ada dosa wala qati'atu rahimin, dan tidak ada pemutus silaturahmi, kecuali akan dikabulkan di dunia atau menjadi tolak bala atau menjadi tabungan di akhirat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dalam rahmatnya. Izin bertanya, bagaimana cara menjaga tauhid hati agar tidak menggantungkan kebahagiaan pada jodoh, meski kita meyakini jodoh adalah rezeki Allah, dan bagaimana sikap hati yang benar ketika rezeki terasa sempit agar tidak berubah menjadi keluh kesah. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum barakallahu fiik.
Tanya tadi laki-laki atau perempuan? Sepertinya akhwat. Oh, akhwat. Sudah kami perkirakan. Pada dasarnya semua kita itu boleh berikhtiar untuk mencari jodoh. Dan pencarian jodoh itu bukan hanya ikhtiar laki-laki, tapi ikhtiar perempuan. Anda tahu bagaimana ikhtiarnya Khadijah? Ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, yang Allah takdirkan menjadi ibu kita semua. Beliau sejatinya sudah tertarik kepada Nabi SAW sebelum beliau pekerjakan. Sudah tertarik. Karena telah tersohor nama Muhammad itu telah tersohor. Telah terdengar ke seluruh penjuru wanita Quraisy. Ada anak muda, brilliant, good looking, talented, dan berbagai macam CV menariknya. Kalau Rasulullah SAW punya LinkedIn, itu LinkedIn-nya akan lengkap mungkin. Tapi poinnya adalah betapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikenal oleh seluruh penduduk Quraisy. Maka ibunda Khadijah berikhtiar. Gimana cara ikhtiarnya? Ikhtiarnya adalah dengan mengetahui validitas informasi yang beliau dengar sesuai gak sama di lapangan. Gitu. Dan cara mengetahui aslinya orang itu dengan 3 hal. Dikasih uang, disuruh dagang. Yang kedua, bersafar. Ada teman safarnya Maisarah kan, asistennya Khadijah. Disuruh bersafar, tinggal serumah. Dan Maisarah tinggal serumah. Kan setelah bersafar itu kan safarnya berbulan-bulan. Kalau bulan-bulan berarti ya satu tempat tinggal kan. Dan dari 3 informasi itulah ternyata benar, valid informasinya. Apa yang beliau dengar dari telinganya selama ini ternyata benar. Approve. Sesuai dengan fakta di lapangan. Ternyata orangnya jujur, orangnya tidak pernah berdusta, orangnya piawai juga dalam berdagang. Beliau tidak hanya menjual barang dari Mekah ke Syam, tapi juga mengambil barang dari Syam ke Mekah, mengambil barang dari Syam untuk dijual ke Mekah. Jadi orang-orang biasanya cuman 1 kali trip itu ya udah 1 kali melakukan transaksi. Tapi beliau enggak. Jadi double, keuntungannya double, 2 kali lipat. Skillful berarti benar-benar punya bakat dalam dagang. Akhirnya apa melakukan? Beliau perintahkan salah seorang asisten beliau yang bernama Nafisah bintu Umayyah untuk datang kepada Muhammad SAW yang waktu itu masih muda. Dan ternyata caranya elegan. Apa yang beliau katakan? Nafisah, sesungguhnya engkau ini orang yang sangat mulia, dan orang sepertimu sangat layak untuk mendapatkan wanita yang juga sangat mulia. Maukah kau menikah dengan seorang? Maka beliau tidak menyampaikan langsung. Tidak menyampaikan dengan, ini bos saya nawarin ke kamu, mau gak? Enggak. Cara kayak gitu gak elegan. Caranya menyampaikan dengan diskusi. Sesungguhnya orang seperti kamu layak juga ada orang-orang yang seperti kamu juga. Dan saya punya referensi, orang seperti kamu itu layak seperti dengan Khadijah. Jadi sejatinya itu seperti bukan penawaran, tapi seperti dia diskusi. Jangan, penawarannya pun elegan. Maka setiap kita yang hari ini punya kesempatan untuk melakukan ta'aruf demikian, maka yang pertama adalah dengan meningkatkan ketakwaan terlebih dahulu. Yang sejatinya menggenggam hati hamba-hambanya adalah Allah, dan membolak-balikan hati hambanya adalah Allah. Dan jangan pernah remehkan doa. Jangan pernah remehkan doa. Saya ingin ceritakan kisah Ibnu Aqil al-Hambali. Jadi beliau ini satu ketika pernah menemukan satu kalung di Mekah. Ini kisah sahih dalam Sifatus Safwa. Satu kalung di Mekah. Kalung ini ternyata berlian. Maka beliau mengumumkan selama setahun di mana saja ternyata si pemiliknya. Akhirnya sebelum setahun beliau dapati pemilik itu adalah kakek-kakek tua. Ternyata beliau memberikan
Dan ketika mau diberi imbalan oleh kakek-kakek tua ini, beliau menolak. Tahukah kita, selama beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, beliau itu memiliki hajat untuk bersafar. Sampai ketika dalam satu perjalanan safar, beliau terdampar di satu pulau. Ternyata di pulau tersebut masyarakatnya menyuruh beliau untuk menjadi seorang marbot masjid, karena masjidnya sudah nggak ada yang menghuninya lagi, sudah nggak ada DKM-nya lagi, sudah nggak ada yang penjaganya lagi. Maka masyarakat mengamanahkan, kamu makmurkan di sini, kamu jadi muadzinnya, kamu jadi imamnya, kamu jadi orang yang bersih-bersih sekalian. Beberapa lama di sana, ternyata masyarakat di sana percaya dengan beliau dan memberikan pilihan. Ini ada seorang gadis yang sudah lama meninggal ayahnya, dan ayahnya berpesan agar kalau ada pria yang menjaga masjid ini nanti, maka hendaknya dinikahkan. Akhirnya beliau menikah dengan wanita tersebut. Tahukah kita, ternyata di malam pertama hal yang mengejutkan terjadi. Pria ini, Ibnu Aqil Al-Hambali, terkejut dan terkaget-kaget. Beliau melihat kalung berlian permata yang berada di dada istrinya, dan istrinya pun kaget. Ternyata istrinya melihat suaminya kaget melihat kalung tersebut. Apa gerangan yang membuatmu bisa melihat ini secara kaget? Aku dahulu menemukan kalung itu. Maka istrinya mengatakan, subhanallah, ternyata kau selama inilah doa ayahku. Jadi selama ini ketika ayahnya pulang, setelah pulang dari Mekah untuk berhaji atau berumrah, ayahnya itu selalu berdoa agar anaknya satu-satunya itu diberikan jodoh seperti yang menemukan kalung ini. Dan lihat cara Allah bekerja dengan doa-doa hambanya. Allah datangkan seseorang sampai jauh berbeda pulau, mengalungi lautan dan samudera untuk menikahi putri kita. Dan ternyata seorang yang menikahi adalah seorang yang soleh, pemilik kitab tertebal di dunia yang bernama kitab Al-Funun, 800 jilid. Itu adalah Ibnu Aqil Al-Hambali. Banyak di antara kita meremehkan doa. Kata para ulama, mengapa kakek tua ini atau ayah dari wanita ini menginginkan agar dia mendapatkan suami, agar dia mendapatkan menantu seperti yang dia ketemukan di Mekah. Kata para ulama, karena lingkungan itu lingkungan yang buruk. Jadi beliau sulit mencari calon buat anaknya. Maka lihatlah betapa sering kita tidak tahu bagaimana cara Allah bekerja dengan doa-doa kita. Kita masih ingat juga Madian. Mengapa Nabi Musa terdamparnya di Madian? Kenapa nggak terdampar di Indonesia aja gitu? Kenapa di Madian? Kepikiran nggak? Dan ternyata menikah di Madian. Kata para ulama, Syuaib itu melihat lingkungan Madian itu rusak, sehingga untuk dapat menikahkan salah satu dari dua putrinya itu nggak mungkin dari lingkungan sekitar. Dan ternyata karena kesolehan Syuaib, Allah datangkan bukan seorang yang soleh lagi, tapi seorang nabi yang sengaja ada peristiwa bahwa nabi itu lari dikejar-kejar karena salah dalam menunjuk seseorang, ternyata terdampar di negeri Madian. Akhirnya menolong dua wanita tersebut ketika mengambil air dan ditawari menikah dengan syarat maharnya bekerja 10 tahun. Hadirin, jangan remehkan doa.